Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pengertian. Yang dimaksud dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 5. Surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Yang keenam, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 7. Surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Surat keterangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar. Surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan bank badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kurang bayar tambahan, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tambah bayar, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil, atau surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil, atau surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 11. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar, atau surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil yang diajukan oleh wajib pajak. 12. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Subjek BPHTB dan objek BPHTB. Subjek pajak BPHTB. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak BPHTB. Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang termasuk objek perolehan hak atas dan atau bangunan meliputi yang pertama pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak
atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal dunia. Yang ke E, waris. F, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi dan badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya, sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. G, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. H, penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemegang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu terjadinya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut. J, penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. K, peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang tergabung tersebut. L, pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva atau pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. M, hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. B, di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, hak atas tanah. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan adalah yang A, hak milik, yaitu hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. B, hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. C, hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah dan bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. D, hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang memberikannya, dan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E, hak milik atas rumah susun, yaitu milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
C. Tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu objek pajak yang diperoleh A. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. B. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yaitu tanah dan bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintahan daerah. Dan kegiatan semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Misalnya tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah dan jalan umum. C. Badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. D. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, tidak termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Contoh yang pertama, hak guna bangunan atau HKB menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama. Yang kedua, bekas tanah milik adat dengan bukti surat gire atau sejenisnya menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Contoh perpanjangan hak guna bangunan atau HGB yang dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah berakhirnya HGB. Yang E. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya, untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. F. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Yang kedua, objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan. Mengenai pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Mengenai tarif pajak. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Tiga, dasar pengenaan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP dalam hal jual beli adalah harga transaksi. Harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hibah adalah nilai pasar. Hibah wasiat adalah nilai pasar. Waris adalah nilai pasar. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. Pemisahan yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. Penggabungan usaha adalah nilai pasar. Peleburan usaha adalah nilai pasar. Pemekaran usaha adalah nilai pasar. Hadiah adalah nilai pasar. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Apabila nilai perolehan objek pajak atau NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai perolehan objek pajak atau NPOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Contoh, wajib pajak membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak atau harga transaksi 30 juta. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah sebesar 35 juta. Maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah 35 juta dan bukan 30 juta. Yang ketiga, apabila NJOP PBB belum ditetapkan, maka besarnya NJOP PBB akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Yang keempat, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NOP-TKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP ditetapkan secara regional, paling banyak 60 juta. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara, dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas, 1 derajat ke bawah, dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional dan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Yang dimaksud dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan regional adalah penetapan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk masing-masing kabupaten atau kota. Contoh yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2001, wajib pajak A membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten B dengan NPOP sebesar 50 juta. NPOP TKP untuk perolehan, selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara, dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah, dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri untuk Kabupaten B, ditetapkan sebesar 60 juta. Mengingat NPOP lebih kecil dari NPOP TKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Contoh kedua, pada tanggal 1 Februari 2001, wajib pajak C membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten D dengan NPOP sebesar 100 juta rupiah. NPOP TKP untuk perolehan hak selain karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri untuk Kabupaten D, ditetapkan sebesar 60 juta. Maka besarnya pajak yang terutang adalah NPOP sebesar 100 juta dan NPOP TKP 60 juta. Jadi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang adalah 40 juta. Pajak yang terutang 5% kali 40 juta, yaitu 2 juta rupiah. Contoh ketiga, pada tanggal 1 April 2001, wajib pajak A mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di kota B dengan NPOP 400 juta. NPOP TKP untuk perolehan karena waris di kota B ditetapkan sebesar 300 juta. Maka besarnya pajak yang terutang adalah NPOP sebesar 400 juta. Dikurangi NPOP TKP yaitu 300 juta. Jadi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang adalah 100 juta. Dan pajak yang terutang sama dengan 5% kali 100 juta, sama dengan 5 juta. Contoh keempat, pada tanggal 1 Mei 2002, wajib pajak orang pribadi B mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung. Sebidang tanah yang terletak di kota E dengan NPOP sebesar 250 juta. NPOP TKP untuk perolehan karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri untuk kota E, ditetapkan sebesar 300 juta. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOP TKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ketentuan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pokok-pokok muatan peraturan pemerintah tersebut antara lain: yang pertama, NPOP TKP ditetapkan dengan masing-masing kabupaten atau kota dengan memperhatikan usulan pemerintah daerah. Yang kedua, NPOP TKP dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional. Yang kelima, menentukan besarnya BPHTB terutang. Yang pertama,
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Yang kedua, besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Yang ketiga, besarnya BPHTB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% kali NPOP. BPHTB sama dengan 5% kali NPOP dikurangi NPOP TKP. Yang keempat, apabila NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka besarnya BPHTB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% kali NPOP. BPHTB sama dengan 5% dikali NJOP PBB dikurangi NPOP TKP. Contoh perhitungan. Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan NPOP sebesar 70 juta. Penghitungannya adalah NPOP 70 juta dikurangi NPOP TKP 60 juta, jadi NPOP KP adalah 10 juta. Jadi pajak atau BPHTB terutang adalah 5% kali 10 juta, sama dengan 500.000. Contoh yang kedua, wajib pajak memperoleh hak karena waris 350 juta, maka penghitungannya adalah NPOP 350 juta, NPOP TKP 300 juta, jadi NPOP KP 50 juta. Pajak atau BPHTB terutang sama dengan 5% dikali 50 juta, sama dengan 2.500.000. Contoh yang ketiga, wajib pajak memperoleh hak karena waris, sedang NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB. Maka NJOP PBB digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Misalnya NJOP PBB sebesar contoh nomor 2 di atas. Maka penghitungannya adalah sebagai berikut. NPOP 350 juta dikurangi NPOP TKP 300 juta. Jadi NPOP KP-nya menjadi 50 juta. Pajak atau BPHTB terutang 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Khusus untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat, BPHTB yang terutang adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Jika BPHTB yang seharusnya terutang sebesar 5 juta, maka penghitungannya adalah 50% kali 5 juta, sama dengan 2.500.000. Saat dan tempat terutangnya pajak. Saat terutangnya pajak. Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk A. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. B. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Hibah adalah sejak tanggal dan dibuat dan ditandatanganinya akta. Warisan adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Putusan hakim adalah sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
Dari uraian di atas dapat disingkat bahwa terutangnya pajak adalah yang A. Tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan oleh PPAT atau notaris. Yang B. Tanggal pendaftaran dan pengalihan haknya ke kantor pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat. Yang C. Tanggal penunjukan pemenang lelang. D. Tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang E. Tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan atau BPN. Tempat terutangnya pajak. Tempat terutangnya pajak adalah wilayah kabupaten atau kota atau provinsi atau kota madya. Administrasi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Tempat pelunasan pajak yang terutang adalah di wilayah kabupaten, kota atau provinsi. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tata cara pembayaran pajak. Prosedur pembayaran biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan adalah yang pertama, wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak, tetapi menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan mengisi surat setoran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau SSB. Yang kedua, pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui yang pertama kantor pos, bank BUMN dan BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan surat setoran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau SSBPHTB. Dalam hal SSB nihil, wajib pajak tidak perlu ke kantor BUMN atau BUMD. Cukup SSB diketahui atau ditandatangani oleh pejabat PPAT atau notaris, kepala kantor lelang atau pejabat lelang, atau kantor pertanahan kota madya. Keberatan dan banding. Keberatan. Tata cara pengajuan keberatan adalah yang pertama, surat pengajuan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat ketetapan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Yang kedua, Kepala Kantor Pelayanan atau KPP PBB menerbitkan surat keputusan keberatan BPHTB dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat pengajuan keberatan. Yang ketiga, keberatan dapat diajukan atas suatu ketetapan yang diterbitkan KPPBB berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB. Yang B, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-BT. Yang C, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP-LB. Dan D, surat ketetapan pajak bayar nihil, yaitu SKBN. Yang B, banding. Tata cara pengajuan banding adalah yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan, sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikabulkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat karena A. BPHTB yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang. B. Permohonan pengurangan yang dikabulkan. C. Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. D. Perubahan peraturan.
Pengurangan pajak. Tata cara pengurangan pajak. Yang pertama, atas permohonan wajib pajak, pengurangan pajak yang terhutang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan karena a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak. Contoh, wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan. Yang lainnya, wajib pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. Yang B, kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu. Antara lain, wajib pajak memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah nilai jual objek pajak. Yang kedua, wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melaksanakan restrukturisasi usaha atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang C, tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. Contoh, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, dan rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masyarakat, atau IPSM. Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terhutang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Tata cara permohonan pengurangan sebagai berikut. A. Surat permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal pembayaran BPHTB. Yang B. Kepala KPPBB menerbitkan surat keputusan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan pengurangan. Yang C. Pengurangan BPHTB diberikan kepada wajib pajak dalam hal yang pertama, tanah dan atau bangunan digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan. Diberikan pengurangan 50% dalam hal A. Secara nyata tidak digunakan untuk mencari keuntungan, seperti panti asuhan, panti jompo, dan rumah yatim piatu. B. Secara nyata digunakan untuk pendidikan. C. Digunakan untuk rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masyarakat atau IPSM, yaitu 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu. Sisa hasil usaha atau HSU akan digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit. Yang kedua, kondisi tertentu tanah dan atau bangunan yang ada hubungannya dengan wajib pajak. Diberikan pengurangan 50% dalam hal yang A. Dibeli oleh wajib pajak dari hasil ganti rugi pemerintah di bawah NJOP dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak pembayaran ganti rugi. Yang B. Diperoleh wajib pajak sebagai pengganti tanah dan atau bangunan lama yang dibebaskan oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus sepanjang tidak bersifat rislah. Yang C. Tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam jangka waktu 3 bulan sejak ditandatangani akta. 3. Hibah kepada orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. Diberikan pengurangan 75% yaitu hibah dari orang tua kepada anak atau dari anak kepada orang tua. 4. Dialihkan sehubungan dengan penggabungan usaha atau merger yang telah memperoleh keputusan persetujuan penggabungan usaha dari Direktur Jenderal Pajak, diberi pengurangan 100%. Yang kelima, yang dimiliki oleh Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, sehubungan dengan pembentukan Bank Mandiri, diberikan pengurangan 100%. Yang keenam, sehubungan dengan lelang yang harga lelangnya lebih rendah dari NJOP PBB, diberikan pengurangan sebesar selisih antara
BPHTB yang terutang menurut NJOP PBB dengan BPHTB terutang menurut harga lelang. Selanjutnya adalah pembagian hasil penerimaan pajak. Pembagian hasil penerimaan pajak bea perolehan atas hak tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut. Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dibagi dengan imbangan A. 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah yang bersangkutan. Bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh pemerintah kabupaten atau kota secara merata. Bagian pemerintah daerah dibagi dengan imbangan sebagai berikut. 20% untuk provinsi yang bersangkutan atau 16%. 80% untuk pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan atau 64%. Khusus untuk provinsi Nangro Aceh Darussalam, jumlah 80% bagian daerah sebagaimana dimaksud pada butir 3 yang lalu, huruf B, diperinci sebagai berikut. 16% untuk daerah provinsi. Dibagi dengan imbangan A untuk biaya pendidikan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan sebesar 30%. Untuk daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam disalurkan melalui rekening kas daerah provinsi sebesar 70%. 64% untuk daerah kabupaten atau kota dibagi dengan imbangan A untuk biaya pendidikan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan sebesar 30%. Untuk daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam disalurkan melalui rekening ke kas daerah kabupaten atau kota sebesar 70%. Pejabat pembuat akta tanah atau lelang. Ketentuan pembuat akta tanah atau notaris atau kepala kantor lelang atau kepala kantor pertanahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pejabat PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani atau pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak atau SSB. Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotokopi pembayaran pajak atau surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan menunjukkan aslinya. Yang kedua, pejabat lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, kepala kantor pertanahan hanya dapat menandatangani surat keputusan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat, terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah kabupaten atau kota pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kelima, PPAT atau notaris. Kepala kantor lelang, kepala kantor pertanahan harus melaporkan atau memberitahukan pembuatan akta, risalah lelang perolehan hak tanah dan bangunan, penerbitan SK pemberian hak kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Sanksi A. Bagi wajib pajak. Sanksi dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terdiri atas yang pertama, sanksi administrasi berupa bunga. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKB-KB. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar. Jumlah kekurangan bayar yang terutang dalam SKB-KB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKB-KB. Yang kedua, sanksi administrasi berupa kenaikan. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan atau SKB-KBT. Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang dalam SKB-KBT,
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Bagi pejabat dikenakan sanksi administrasi dalam hal yang pertama, PPAT atau notaris, kepala kantor lelang yang menandatangani akta pemindahan hak dan disalah lelang, perolehan hak tanpa bukti pembayaran pajak dari wajib pajak dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang kedua, PPAT atau notaris, kepala kantor lelang yang tidak melaporkan pembuatan akta tanah atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Yang ketiga, kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan penerbitan surat keputusan tanpa bukti pembayaran dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pejabat pertanahan kabupaten atau kota yang melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat tanpa bukti pembayaran pajak dari wajib pajak dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, kepala kantor lelang negara yang melanggar ketentuan dalam membuat risalah lelang dikenakan sanksi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pemberian imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada wajib pajak. Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan guna mengatur kembali tata cara pemberian imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada wajib pajak sehubungan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang A. Pengertian. 1. Undang-Undang tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPATB adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Yang kedua, surat keputusan pemberian imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut SKPIB BPHTB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diberikan kepada wajib pajak. Yang ketiga, surat perintah membayar imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut SPMIB BPHTB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP BB atau KPP Pratama untuk membayar imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada wajib pajak. B. Sebab-sebab timbulnya imbalan bunga. Kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang BPHTB. Atau yang kedua, keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4 Undang-Undang BPHTB sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB BPHTB. Cara penghitungan imbalan bunga. Yang pertama, imbalan bunga dalam huruf B angka 1 dihitung sebagai berikut. 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB, sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil keputusan keberatan atau putusan banding. Yang kedua, imbalan bunga dalam huruf B angka 2 dihitung sebagai berikut. 2% sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar atau SKPLB sampai dengan diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau SPMK BPHTB. Dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB.
Yang ketiga, masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan penuh. B. Yang keempat, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 dan 2 diperhitungkan dengan utang pajak. Ketentuan teknis pemberian imbalan bunga. Yang pertama, Kepala KPP BB atau KPP Pratama menerbitkan nota perhitungan pemberian imbalan bunga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau NPP IB BPATB sesuai bentuk dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan ini. Selanjutnya yang kedua, Kepala KPP BB atau KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak dengan menerbitkan SKPIB BPATB sesuai dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan ini. SKPIB BPATB dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar 1 untuk wajib pajak yang bersangkutan, lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN dalam wilayah kerja KPP BB atau KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB BPATB, dan lembar ketiga untuk KPP BB atau KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB BPATB. Atas dasar SKPIB BPATB, Kepala KPP BB atau KPP Pratama atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB BPATB sesuai bentuk dalam lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan ini. SPMIB BPATB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar 1 dan lembar 2 untuk KPPN dalam wilayah kerja KPP BB atau KPP Pratama yang menerbitkan SPMIB BPATB. Lembar ketiga untuk wajib pajak yang bersangkutan. Lembar keempat untuk KPP BB atau KPP Pratama yang menerbitkan SPMIB BPATB. SPMIB BPATB dan SKPIB BPATB disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP BB atau KPP Pratama atau melalui pos tercatat. Kepala KPP BB atau KPP Pratama menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPIB BPATB dan SPMIB BPATB kepada KPPN. Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindah bukuan ke rekening wajib pajak yang berhak menerima imbalan bunga. Jangka waktu penerbitan SKPIB BPATB dan SPMIB BPATB. SKPIB BPATB dan SPMIB BPATB yang berhubungan dengan imbalan bunga dalam huruf B angka 1 diterbitkan paling lama 2 hari kerja sebelum jangka waktu 1 bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding diterima terlampaui. Yang B, imbalan bunga dalam huruf B angka 2 diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMK BPHTB. Proses di KPPN. Berdasarkan SPMIB BPATB, KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D. Berdasarkan SPMIB BPATB, KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPMIB BPATB diterima dan mengembalikan lembar kedua SPMIB BPATB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D serta SP2D lembar kedua kepada penerima SPMIB BPATB. SP2D imbalan bunga dibebankan pada bank operasional 1 atau BO1 non gaji. Atas pengeluaran imbalan bunga BPATB diterbitkan DIPA atau dokumen yang dipersamakan pada akhir tahun anggaran. Sanksi kepada petugas. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SPMIB
PPHTB atau Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SP2D dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan peralihan terhadap SPMIB PPHTB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan lembar ke-1 dan ke-2 telah disampaikan ke Bank Operasional 1 atau BO1. Namun belum ditunaikan, agar ditarik dari BO1 oleh KPPN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Terhadap SPMIB PPHTB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, namun lembar ke-1 dan ke-2 belum disampaikan ke BO1, agar segera disampaikan oleh KPPBB atau KPP Pratama ke KPPN untuk diterbitkan SP2D. Formulir-formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian imbalan bunga, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tetap dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Tetapi peruntukannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini. Yang I. Ketentuan penutup. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pajak, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2005.